Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis dampak pungutan liar terhadap perilaku konsumsi mahasiswa PKU IPB. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan kami, anggota kelompok 3. Ada Rafa Pangersa, Pak Delian Anissa, Alia Lidwina, saya Nasyira, Winta Alia Regina, Nabil, lalu Syifa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjutkan ke penjelasan latar belakang yang akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sektor pariwisata dan retail merupakan komponen penting dalam ekonomi Indonesia. Namun, potensi keduanya sering terhambat oleh praktik pungutan liar, pungli, yaitu pemintaan pembayaran tidak sah yang melanggar hukum. Pungli menurunkan kepercayaan publik, membebani pelaku usaha, dan juga merusak pengalaman konsumen dalam menikmati kegiatannya. Di sektor pariwisata, pungli muncul dalam bentuk biaya tambahan yang tidak resmi, seperti uang kebersihan atau uang parkir. Di sektor retail, terutama pasar tradisional, pelaku usaha kecil seringkali dipalak oleh oknum yang mengatasnamakan keamanan. Studi Bank Indonesia 2023 mencatat bahwa pungli dapat meningkatkan biaya operasional UMKM hingga 10%, yang mana itu jumlah yang sangat besar. Mahasiswa PPKU IPB sebagai kelompok dengan keterbatasan finansial dan tingkat kesadaran yang tinggi sangat sensitif terhadap pengeluaran. Oleh karena itu, persepsi mereka terhadap pungli penting untuk dipahami. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh pungutan liar atau pungli terhadap persepsi konsumsi dan minat pengunjung. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap mahasiswa terhadap pungli. Yang ketiga, mengetahui persentase pungli yang dialami terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan tersier mahasiswa PKU IPB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada analisis variabel nominal. Untuk memahami pola sebaran kategori seperti jenis pungutan liar dan kendaraan yang digunakan oleh mahasiswa, akan dilakukan analisis persentase yang disajikan dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Yang kedua ada analisis variabel ordinal. Pendapat mahasiswa mengenai dampak pungutan liar terhadap minat konsumsi akan dianalisis dengan menggunakan ukuran pemusatan data seperti median dan modus. Hasil analisis ini akan divisualisasikan menggunakan diagram batang atau diagram lingkaran untuk menunjukkan distribusi tanggapan mahasiswa secara lebih jelas. Yang ketiga ada analisis variabel rasio. Data yang berskala rasio seperti besaran pungutan liar dan jumlah uang bulanan dapat divisualisasikan menggunakan histogram atau box plot. Yang terakhir itu interpretasi dan kesimpulan. Hasil perolehan data akan dikaji untuk mengetahui sejauh mana pengaruh praktik pungutan liar di sektor retail dan pariwisata terhadap persepsi konsumsi mahasiswa PKU IPB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil kajian penelitian kami. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengaruh praktik pungutan liar terhadap persepsi konsumsi dan minat berkunjung mahasiswa PKU IPB ke tempat pariwisata dan retail. Pada grafik yang pertama, di sini kami menganalisis tentang pengaruh pungli terhadap kondisi finansial mahasiswa. Berdasarkan data yang diperoleh, penilaian tertinggi yaitu ada di angka 4 sebesar 27,7%, yang mencerminkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa cukup terdampak secara finansial oleh adanya praktik pungutan liar di sektor retail dan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa pungli tidak hanya dianggap sebagai tindakan yang merugikan secara moral dan hukum, tetapi juga secara langsung menekan kemampuan konsumsi mahasiswa. Selanjutnya, di grafik yang kedua, kami membahas tentang pengaruh pungli terhadap kenyamanan mahasiswa. Beban finansial ini berkorelasi dengan penurunan kenyamanan mahasiswa terhadap lingkungan yang terdapat praktik pungutan liar. Sebanyak 72,3% responden memberikan penilaian 1, yang menunjukkan bahwa praktik pungutan liar tidak hanya menimbulkan beban ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan yang sangat dominan di kalangan mahasiswa. Dalam konteks konsumsi, rasa tidak nyaman ini merupakan hambatan psikologis yang dapat mengurangi kecenderungan untuk mengonsumsi atau mengakses layanan di tempat-tempat yang terdapat praktik pungutan liar. Pada grafik kali ini menunjukkan persepsi mahasiswa PPKU setelah mereka terkena pungli.
Skala yang digunakan adalah skala 1-5, di mana 1 berarti tidak sama sekali, 2 jarang, 3 itu netral, 4 sering, dan 4 cukup sering, dan 5 sering. Mayoritas responden, yaitu sebanyak 47 orang, berada di posisi netral. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu terpengaruh ataupun terdorong untuk tetap berkunjung. Sebanyak 33 responden merasa jarang sekali kembali setelah terkena pungli. Dan 9 responden memilih untuk tidak sama sekali kembali. Sementara itu, hanya 8 yang merasa cukup sering dan 4 yang merasa sering kembali berkunjung. Dari sini kita simpulkan bahwa praktik pungutan liar ini cukup berdampak negatif terhadap minat berkunjung dari para responden, terutama mahasiswa. Karena sebagian besar responden cenderung menurunkan frekuensi kunjungan mereka setelah terkena pungli. Selanjutnya, saya akan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap mahasiswa terhadap pungutan liar. Pada bagian ini, kami menganalisis 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi dan sikap mahasiswa terhadap pungutan liar. Pertama, dari sisi pengaruh uang bulanan terhadap dampak finansial. Terlihat bahwa mahasiswa dengan pemasukan di bawah Rp500.000 memiliki rata-rata dampak finansial tertinggi, yaitu 3,4. Sementara itu, yang berpenghasilan di atas Rp1 juta justru hanya 2,9 dari skala 5. Ini menunjukkan bahwa pungutan liar lebih terasa sebagai beban bagi mahasiswa dengan pengeluaran yang terbatas. Kedua, terkait kepemilikan kendaraan, sebagian besar mahasiswa tidak memiliki kendaraan, yaitu sebesar 53,5%, sedangkan pemilik motor sebesar 40,6%. Mahasiswa yang memiliki kendaraan cenderung lebih sering terpapar pungutan liar seperti parkir liar atau uang keamanan. Terakhir, pada tabel frekuensi dan kenyamanan, meskipun hanya 14,9% responden yang mengalami pungli, tingkat kenyamanan secara umum sangat rendah. Sebanyak 72,3% responden memberikan skor kenyamanan terendah, yaitu 1. Ini menunjukkan bahwa pungli memberikan dampak negatif yang kuat terhadap kenyamanan mahasiswa. Selanjutnya ada persentase pungutan liar yang dialami terhadap keadaan finansial mahasiswa PPKU IPB. Berdasarkan hasil survei terhadap mahasiswa PPKU IPB, ditemukan bahwa sebanyak 78% responden mengaku pernah mengalami pungutan liar di sektor retail atau pariwisata di sekitar lingkungan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pungutan liar merupakan fenomena yang cukup umum dirasakan oleh mahasiswa. Dilihat dari tabel hasil question ini, berdasarkan tingkat dampak finansial dari skala 1 atau tidak berdampak, hingga skala 5 atau sangat berdampak, mayoritas responden menjawab dari skala 3 sampai 5. Artinya, sekitar 73,26% mahasiswa merasa dampak pungli terhadap finansial mereka berada di tingkat sedang hingga sangat berat. Ini menunjukkan bahwa pungutan liar secara nyata menjadi beban ekonomi tambahan yang dirasakan oleh sebagian besar mahasiswa. Baik, pada bagian kesimpulan ini, kami ingin menyampaikan bahwa praktik pungutan liar atau pungli di sektor retail dan pariwisata memiliki dampak yang signifikan terhadap mahasiswa PKU IPB. Pungli ini tidak hanya menambah beban ekonomi mahasiswa, tapi juga menurunkan kenyamanan mereka saat beraktivitas di sektor-sektor tersebut. Bahkan, hal ini turut mengurangi minat untuk berkunjung kembali ke tempat-tempat yang sebelumnya mereka datangi. Faktor-faktor seperti jumlah uang bulanan yang dimiliki mahasiswa, kepemilikan kendaraan pribadi, serta seberapa sering mereka mengalami pungli semuanya ikut mempengaruhi persepsi mereka terhadap sektor ini. Secara keseluruhan, pungli menjadi hambatan eksternal yang cukup serius bagi konsumsi yang sehat serta kepercayaan mahasiswa terhadap sektor retail dan pariwisata di sekitar kampus. Baik, dengan sudah disampaikannya kesimpulan, maka sampailah kita kepada sesi terakhir dari presentasi. Terima kasih kepada partner saya yang sudah menjelaskan dan menerangkan. Terima kasih juga kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman yang mendengarkan atau menyimak. Semoga proyek ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dengan demikian sesi presentasi kami hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.